Hai guys, ketemu lagi dengan channel Nelma Samsuarini TV. Masih semangat belajarnya kan? Hari ini kita akan membahas soal-soal fungsi kuadrat yang muncul di SIMAK UI. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sip, langsung aja kita mulai soal pertama ya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan akar 2 ditambah 2a, x kuadrat ditambah 2a plus akar 2x dikurang 2a plus akar 2. Selalu berada di atas sumbu x. Untuk m kurang dari a kurang dari n. Maka nilai akar 2 dikali m plus 5n adalah, nah di sini ada kata kuncinya ya guys, fungsi kuadratnya selalu berada di atas sumbu x. Itu artinya dia definite positif. Nah, apa itu syarat suatu fungsi kuadrat definite positif? Syaratnya, yang pertama adalah A-nya lebih besar dari 0. Yang kedua, D-nya kurang dari 0. Dengan D itu adalah diskriminan. B kuadrat min 4AC. Gitu ya. Nah, untuk di soal yang ini adalah A-nya sepaket. Yang ini B, nah yang ini adalah C-nya. Begitu ya. Sekarang langsung aja kita kerjakan. A-nya harus lebih besar dari 0. A-nya lebih besar dari 0. Nah, A-nya itu adalah akar 2 ditambah 2A lebih besar dari 0 gitu ya. Tinggal pindah ruas aja, 2A lebih besar dari min akar 2. Berarti A-nya lebih besar dari min akar 2 per 2. Selesai. Kemudian, kita langsung ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan tadi apa? B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 2A tambah akar 2 kuadrat dikurang 4. A-nya itu akar 2 plus 2A. C-nya adalah ini, min 2A plus akar 2. Biar enak, aku tulis akar 2-nya duluan. Boleh ya? Jadi akar 2 dikurang 2A. Nah, seperti ini. Ini harus kurang dari 0. Tinggal kita selesaikan. Ini dikuadratkan jadi 4A kuadrat ditambah 4 akar 2A ditambah 2 dikurang 4. Cuekin dulu aja ya. Kita selesaikan yang bagian dalam. Nah, guys, yang bagian dalamnya ini, perkaliannya ini adalah bentuk sekawan. Jadi tinggal depan kali depan, belakang kali belakang gitu ya. Triknya begitu. Berarti ini sama dengan 2A dikali min 2A jadi negatif 4A kuadrat gitu ya. Kurang dari 0. Nah, ini kita selesaikan. 4A kuadrat ditambah 4 akar 2A ditambah 2 dikurang 8 ditambah 16A kuadrat kurang dari 0. Disederhanakan kita dapat 20A kuadrat ditambah 4 akar 2A dikurang 6 kurang dari 0. Nah, supaya lebih simple kita bagi 2 aja ya. Bagi 2 sehingga diperoleh 10A kuadrat ditambah 2 akar 2A dikurang 3 kurang dari 0. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita harus memfaktorkan ini. Nah, aku akan membagikan sedikit tips untuk memfaktorkan bentuk yang seperti ini, guys. Caranya gimana? Kita kalikan dulu 10-nya itu ke belakang. Nah, ke sana ya. Jadi, ini bisa ditulis jadi A kuadrat ditambah 2 akar 2A dikurang 30. Kurang dari 0. Nah, sekarang kita tinggal mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah min 30. Cari dua bilangan yang dikalikan min 30, namun kalau dijumlahkan hasilnya 2 akar 2. Berapa coba? Nah, ini kita harus pintar-pintar ya milih angkanya. Nah, setelah dipikir-pikir ya, ini adalah 5 akar 2, yang ini min 3 akar 2 gitu. Benar nggak? Kalau dikalikan 5 akar 2 dikali negatif 3 akar 2 hasilnya min 30. Betul ya? Kalau ini dijumlahkan hasilnya 2 akar 2. Ya, udah selesai. Kalau begitu, ini kalau difaktorkan hasilnya adalah A tambah 5 akar 2
dikali A dikurang 3 akar 2 kurang dari 0. Jangan dulu bahagia guys. Kenapa jangan dulu bahagia? Tadi kita mengalihkan ke belakang sama 10 kan? 3 dikalikan dengan 10. Nah sekarang dapat hasil ini harus dibagi 10. Nah ini bagi 10 nih. Ini juga harus bagi 10. Gitu. Bisa ya? Nah berarti ini menjadi A ditambah 1/2 akar 2. Ini A dikurang 3 akar 2 per 10 kurang dari 0. Berarti kita tahu pembuat nolnya A sama dengan negatif setengah akar 2. Kemudian A sama dengan positif ya, 3 akar 2 per 10. Begitu. Nah sekarang kita buat garis bilangannya. Buat garis bilangan di sini aja ya. Angkanya negatif setengah akar 2. Kemudian yang ini 3/10 akar 2. Nah sekarang kita masukkan angka yang lebih besar dari ini, 3/10 akar 2. Angka yang lebih besarnya misalnya ambil yang besar aja, 100 misalnya. Nah kalian bisa substitusi ke sini, 100 itu ganti A-nya jadi 100 atau ke yang sini, bebas. Nah kalau aku sih lebih suka yang ke yang sudah difaktorkan aja ya. Jadi 100 ditambah ini 5 akar 2 per 10 positif. 100 dikurang 3 akar 2 per 10 juga positif. Positif dikali positif, positif. Berarti yang ujung ini positif guys. Terus loncat negatif, loncat lagi positif gitu kan. Nah yang diminta di soal ini adalah daerah yang kurang dari 0 alias daerah yang negatif. Nah kalau negatif berarti posisinya ada di tengah sini kan. Gitu. Bisa ya? Nah, tapi jangan lupa di sini ada apa? Ada yang namanya syarat ini. A-nya harus lebih besar dari negatif akar 2 per 2. Nah, negatif akar 2 per 2 alias ini kan, min setengah akar 2 ya. Lebih besar, berarti arahnya ke sebelah sana. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya udah ketahuan nih, yang ini nih. Jadi, HP-nya min setengah akar 2 kurang dari A kurang dari 3/10 akar 2. Oh, masih belum selesai. Yang ditanya di soal adalah ini ya, akar 2 dikali M plus 5N sama dengan berapa? Nah, M-nya yang mana tuh guys? Lihat bentuknya, samakan dengan yang ini. Berarti posisi M adalah yang ini ya. Ini M-nya. Sedangkan yang ini adalah N-nya gitu kan. Ya, kita kotret aja langsung. Akar 2 dikali M-nya berapa tadi? Min setengah akar 2 gitu ya. Terus ditambah 5 dikali N. N-nya itu 3/10 akar 2. Nah ini kan bisa main coret ya. Coret, 2. Sekarang min setengah akar 2 ditambah 3/2 akar 2. Sama dengan berapa tuh? 2/2 akar 2 kan, alias akar 2. Akar 2 yang depan ini dikali sama yang ini tuh hasilnya akar 2 juga tadi. Ya udah, jadi jawabannya 2. Begitu. Bisa ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, diketahui f adalah fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung y sama dengan negatif x plus 1 di titik x sama dengan min 1. Jika f aksen 1 sama dengan 3, maka f4 sama dengan berapa? Nah, kita misalkan saja fx-nya itu menjadi ax kuadrat plus bx plus c, begitu ya. Di sini ada kata kuncinya, garis singgung. Kita tahu kalau garis singgung berarti berhubungan dengan turunan pertama. Kita turunkan ini sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 2ax plus b, begitu ya. Nah, katanya garis singgungnya adalah y sama dengan min x plus 1 di titik x sama dengan min 1. Di sini kita tahu gradien garisnya berapa. Gradien itu adalah koefisien yang melekat di x ya kan, di variabel x. Berarti ini gradiennya kita tahu sama dengan min 1 gitu ya. Di titik x sama dengan min 1. Berarti ini bisa kita substitusi guys. F aksen min 1 sama dengan min 1-nya masukin berarti min 2a plus b.
Nah, f aksen min 1 itu adalah gradien, sama dengan min 1 gitu. Ini adalah persamaan persama. Kita simpen dulu aja. Kemudian kita baca lagi. Diketahui lagi ini f aksen 1 sama dengan 3. Nah, kita masukin juga ke situ ya. Berarti f aksen 1 sama dengan 2A kali 1, 2A plus B. Nah, ini sama dengan 3. Ini kita peroleh persamaan kedua. Nah, ini kan bentuknya jadi apa nih? Ya, SPLDV ya. Tinggal di Eli dan Susi. Berarti min 2A plus B sama dengan min 1. Terus 2A plus B sama dengan 3. Enaknya diapain nih? Aku tambah aja ya. Berarti 2B sama dengan 2. B-nya sama dengan 1. Untuk cari A, substitusi aja ke salah satu. Ke yang bawah aja deh. Berarti 2A plus 1 sama dengan 3, 2A sama dengan 2, berarti A-nya udah ketahuan sama dengan 1, begitu ya. Terus, berarti A di sini kita udah tahu, B-nya udah tahu, berarti kita tinggal mencari C, gitu ya. Nah, C didapatkan dari apa? Nah, ternyata dari yang diketahui pertama, ini bisa kita explore lagi guys. Nah, ketika X sama dengan min 1, kita tahu dong titiknya berapa? Berarti ketika X sama dengan min 1, berarti Y-nya itu sama dengan negatif dari negatif 1 plus 1 gitu ya. Berarti kan ini sama dengan 2 ya. Berarti titiknya adalah min 1,2. Begitu. Sedangkan kita punya fx-nya itu adalah A-nya langsung masukin aja ya. A-nya 1 berarti X kuadrat ditambah B-nya 1 X ditambah C. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa mengetahui C-nya itu berapa. Masukin aja langsung. F min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurang 1 ditambah C. Ini hasilnya harus 2. Berarti ini 1 dikurang 1, 0. Plus C sama dengan 2. Berarti C-nya 2. Ya, udah ketahuan nih. Berarti fungsi kuadrat kita adalah X kuadrat tambah X tambah C-nya berapa guys? 2 gitu ya. Yang ditanya F4 belum selesai, jangan dulu bahagia. F4 sama dengan 4 kuadrat 16 tambah 4 tambah 2 sama dengan 22. Begitu. Bisa ya? Selanjutnya di sini diketahui fungsi kuadrat Px sama dengan Ax plus B dan Qx sama dengan X dikali Px plus C. Jika A adalah bilangan bulat positif terkecil, sedemikian sehingga jumlah dan hasil kali akar-akar dari Qx berturut-turut adalah 2 dan 4. Maka nilai A kuadrat dikali B kali C adalah... Nah, ini langsung aja kita masukkan Px-nya ke persamaan Qx. Berarti X dikali AX plus B plus C begitu. Sehingga diperoleh AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat ya. Berarti dia memiliki akar-akar X1 dan X2 begitu guys. Nah, diketahui ini di soal jumlah dan hasil kali akar-akarnya adalah 2 dan 4. Artinya X1 ditambah X2 sama dengan 2, X1 dikali X2 sama dengan 4, gitu ya. X1 tambah X2 di persamaan kuadrat kita udah tahu ya, kalau ini adalah min B per A, sama dengan 2. Nah, sedangkan X1 dikali X2 adalah C per 2, C per A, sama dengan 4, gitu. Nah, katanya A-nya itu adalah bilangan bulat positif terkecil. Bilangan bulat positif terkecil. Berarti otomatis A-nya berapa? 1 dong ya? Ya enggak? Karena dia bilangan bulat positif terkecil, maka A-nya sama dengan 1. Ya udah, A sama dengan 1 berarti udah ketahuan tuh. B-nya sama dengan min 2. C-nya sama dengan 4. Begitu. Yang ditanya adalah A kuadrat dikali B dikali C. Masukkan langsung A kuadrat 1 kuadrat 1 dikali B-nya min 2 dikali C-nya 4. Jadi jawabannya min 8. Begitu. Udah ya?
Soal berikutnya, diketahui garis Y sama dengan mx plus 5 memotong parabola Y sama dengan x kuadrat min 4mx plus 4n di titik P dan Q. Jika P sama dengan 1,6, maka koordinat Q-nya berapa? Nah, kita tahu kalau garis yang ini, Y sama dengan mx plus 5 nih, memotong parabola Y sama dengan x kuadrat min 4mx plus 4n di titik P dan Q kan? Nah, sedangkan titik P-nya kita tahu nih, 1,6. Nah, itu artinya untuk yang garis itu kan Y sama dengan mx plus 5 ya. Kita substitusi si 1,6-nya ini, masukin. Berarti Y-nya 6, X-nya 1, berarti ini M plus 5. Sehingga kita peroleh M-nya sama dengan berapa guys? 1. Selesai. Nah, sekarang kita lihat yang parabolanya. Parabolanya itu adalah Y sama dengan X kuadrat min 4mx plus 4n, gitu ya. Kita substitusi lagi titik 1,6-nya. Berarti ini 6 sama dengan 1 dikurangi 4m ditambah 4n. M-nya udah tahu nih, 1. Masukin aja langsung ya. Berarti 6 sama dengan 1 dikurang 4 tambah 4n. 1 dikurang 4, negatif 3. Negatif 3 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 9 ya. 9 sama dengan 4n. Berarti n-nya itu sama dengan 9/4. Gitu ya. Kemudian apa nih yang ditanya? Oh, koordinat titik Q. Nah, berarti kan kita untuk mencari koordinat titik potong itu kita tinggal menyamakan antara garis dan parabola. Persamaan garisnya kan menjadi Y sama dengan M-nya 1 ya. Berarti X plus 5. Sedangkan yang parabolanya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4M, berarti 4 dikali M-nya 1 jadi 4X gitu ya, ditambah 4 dikali 9/4, jadi ini plus 9. Titik potongnya dapat dicari dengan menyamakan antara Y1 dengan Y2. Nah, berarti ini kan X plus 5 gitu ya, sama dengan X kuadrat min 4x plus 9. Pindah ruas aja langsung, 0 sama dengan x kuadrat min 3x. Maaf, salah. Min 5x gitu kan, plus 4. Sip, tinggal difaktorkan deh. Berarti 0, yang ini x gitu ya, min 4, min 1. Berarti kita dapat x-nya sama dengan 4. Yang satunya lagi X sama dengan 1 gitu kan. Ketika X sama dengan 4, Y-nya berapa guys? Masukinnya bebas, mau ke persamaan garis boleh atau persamaan yang kurva boleh. Tapi aku sih lebih seneng yang garis ya, lebih gampang. Jadi 4 masukin ke sana, 4 tambah 5, 9 ya. Berarti koordinatnya ini 4,9 guys. Nah, kalau 1 dimasukin, Y-nya berapa? 6. Berarti ini koordinatnya 1,6. Kita udah tahu kalau yang ini adalah Q. Yang ini adalah P ya. Ini adalah P, berarti Q-nya yang mana? Otomatis harus yang ini dong. Nah, gitu. Berarti jawabannya adalah yang E. Sip. Soal selanjutnya, jika suatu garis lurus yang melalui titik 0,-14 tidak memotong maupun menyinggung parabola Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12, maka gradien garis tersebut M yang memenuhi adalah, nah gimana nih? Kita sudah tahu rumus untuk membentuk persamaan garis jika diketahui titik apa? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Gini kan? Nah, di sini diketahui titiknya adalah 0,-14. Berarti ini adalah X1-nya, yang ini adalah Y1-nya. Kita masukkan, berarti Y plus 14 sama dengan M X min 0. Sederhanakan, jadi Y sama dengan MX min 14. Gitu ya. Kemudian, dia tidak memotong maupun menyinggung parabola. Berarti hubungannya adalah dengan diskriminan. Kalau tidak memotong maupun menyinggung, berarti ini diskriminannya apa? Diskriminan dari
gabungan antara persamaan garis dengan kurvanya itu harus kurang dari 0. Nah, sekarang kita gabungkan dulu antara persamaan garis dan kurva. Berarti kan Y1 sama dengan Y2 ya. Y1-nya 2x kuadrat ditambah 5x min 12 sama dengan mx min 14. Pindah ruas, 2x kuadrat tambah 5x min mx min 12 ditambah 14 sama dengan 0. Sederhanakan, 2x kuadrat ditambah 5 min mx ditambah 2 sama dengan 0. Kita tahu A-nya 2 gitu ya, B-nya 5 min m, C-nya 2. Nah, tadi kita udah tahu kalau tidak memotong maupun tidak memotong maupun menyinggung berarti diskriminannya kurang dari 0. Nah, berarti langsung aja cari diskriminan gitu ya. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. B kuadrat 5 min M kuadrat min 4 kali A-nya 2 kali C-nya 2 kurang dari 0. Ini langsung kita selesaikan ya guys. M kuadrat min 10M tambah 25 dikurang 16 kurang dari 0. Jadi M kuadrat dikurang 10M ditambah 9 kurang dari 0. Ya, pertidaksamaan kuadrat lagi. Menyelesaikannya tinggal difaktorkan aja ya. Gitu, M min 1 min 9 kurang dari 0. Membuat 0-nya 1 dan 9. Belum selesai, buat garis bilangan. Set kan. Ini 1, 9. Kita cek yang di sebelah 9, misalnya 10. Masukin 10 kurang 1 positif, 10 dikurang 9 positif. Berarti yang daerah sini positif gitu ya. Karena positif dikali positif kan positif. Nah, terus loncat negatif, loncat lagi positif. Yang diminta di soal ini adalah yang kurang dari 0 alias yang negatif. Daerah yang negatif di sini adalah yang ini. Dari 1 sampai 9. Ya, berarti 1 kurang dari M kurang dari 9. Ini jawabannya. Yang D. Oke. Di sini, suatu garis lurus mempunyai gradien min 1 dan memotong parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus 2 di titik 1,5. Titik potong lainnya mempunyai koordinat. Kita tahu di sini ada gradien, jadi M-nya sama dengan min 1 ya. Kemudian ada titik, diketahui titiknya itu 1,5. Berarti kita bisa membuat persamaan garisnya. Persamaan garis rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu ya. Langsung kita cari aja persamaan garisnya. Berarti Y min 5 sama dengan gradiennya min 1 dikali X min 1. Ya, ini kita sederhanakan aja, rapiin langsung. Berarti ini min X plus 1 plus 5 gitu ya. Berarti Y sama dengan min X plus 6. Nah, sekarang kita mau tahu nih titik potong dari garis dan kurva ini. Titik potong itu tinggal menyamakan antara parabola dengan garis. Y1 sama dengan Y2. Langsung aja, X kuadrat tambah 2X plus 2 sama dengan negatif X plus 6. Pindah ruas, X kuadrat tambah 2X tambah X ya, ini pindah berarti 3X. Terus plus 2 ini pindah jadi min 6. Berarti jadi min 4 sama dengan 0. Faktorkan. X yang ini jadi plus 4, ini min 1 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan min 4, X yang satu laginya adalah 1. Tinggal cari Y-nya. Yang tadi aku bilang, Y itu paling enak boleh ke garis, boleh ke kurva. Cuman aku paling suka masukin ke kurva, lebih simpel. Masukin min 4-nya. Min 4 masuk sini, berarti 4 tambah 6 ya, berarti Y-nya 10. Sedangkan yang ini satunya dimasukkan, berarti Y sama dengan min 1 tambah 6. Jadi Y-nya sama dengan 5. Ini titiknya ketahuan nih, 1,5. Dan yang satunya lagi adalah min 4,10. 1,5 nya udah muncul tuh
ini ya. Berarti yang ditanyakan adalah yang ini, min 4,10. Yang C. Sip. Misalkan fungsi kuadrat Y sama dengan T plus 1X kuadrat dikurang TX berpotongan dengan garis Y sama dengan TX ditambah 4 min T. Jika kurva fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas, maka nilai T yang memenuhi adalah, di sini ada dua clue yang penting, yaitu apa? Fungsi kuadratnya berpotongan dengan garis. Nah, kalau mereka berpotongan, syaratnya apa? D-nya lebih besar atau sama dengan 0. Itu ya. Kemudian kita baca lagi. Jika kurva fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas, ada kata-kata terbuka ke atas. Berarti bentuknya begini. Kalau seperti ini berarti A-nya lebih besar dari 0. Ya sekalian aja ya, kalau bentuknya kayak gini berarti A-nya kurang dari 0, gitu ya. Ya untuk di soal ini A-nya lebih besar dari 0. Ya sudah, langsung aja. Diketahui fungsi kuadratnya kan Y sama dengan T plus 1 X kuadrat dikurang TX. Kita tahu kalau A-nya itu lebih besar dari 0 ya, karena ini terbuka ke atas itu loh. Terbuka ke atas, langsung deh kotret A-nya ya, T plus 1 lebih besar dari 0, berarti T-nya lebih besar dari min 1, begitu ya. Kemudian berpotongan tadi, yang D lebih besar atau sama dengan 0. Nah, D lebih besar atau sama dengan 0. Ini diskriminan siapa? Diskriminan gabungan antara kurva dan garis, antara fungsi kuadrat dengan garis. Berarti lagi-lagi Y1 sama dengan Y2. Ya langsung aja, T plus 1 X kuadrat dikurang TX sama dengan TX ditambah 4 min T. Kemudian ini kita rapiin ya. Jadi T plus 1 X kuadrat dikurang TX dikurang TX plus T min 4 sama dengan 0. T plus 1 X kuadrat dikurang 2TX tambah T min 4 sama dengan 0 gitu ya. Ini kita tahu A-nya T plus 1, B-nya min 2T, terus C-nya T min 4. Kemudian kita cari diskriminannya guys. Diskriminan tadi lebih besar atau sama dengan 0. Berarti B kuadrat min 2T kuadrat min 4 A-nya T plus 1, C-nya T min 4 lebih besar atau sama dengan 0. Berarti ini kan 4T kuadrat ya, dikurang 4-nya cuekin dulu, yang dalam T kuadrat min 3T min 4. Nah barulah kita selesaikan. 4T kuadrat ditambah 3T tambah 4 ya. Salah cuy, kutil. Jadi 4T kuadrat dikurang 4T kuadrat ditambah 12T ditambah 16 lebih besar dari 0. Nah ini saling menghabisi, coret aja. Berarti kan 12T. Nah ini mendingan pindah ruas aja ya, lebih besar dari negatif 16. Berarti T-nya lebih besar dari negatif 16 per 12. Atau sama dengan berapa nih guys? Bagi 4 aja, berarti min 4 per 3. Gitu ya. Kemudian kita tinggal menggabungkan antara ini yang pertama tadi, T lebih besar dari min 1 dengan T lebih besar atau sama dengan min 4 per 3 menggunakan garis bilangan. Min 4 per 3 dulu berarti ya, min 4 per 3, kemudian di sebelah sini min 1. Yang min 4 per 3 karena ada sama dengannya, berarti ini bulatannya full. Lebih besar berarti arahnya ke kanan, seperti ini. Kemudian T lebih besar dari 1. Lebih besar dari min 1, arahnya juga ke kanan, seperti ini. Berarti irisannya daerahnya yang sebelah sini ya. Jadi jawabannya T
lebih besar dari min 1. Yang E. Misalkan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang A min 1X ditambah 6 dan Y sama dengan X min 10 berpotongan di dua titik yang berbeda. Maka nilai A yang memenuhi adalah, nah konsep dasarnya seperti ini. Ini hubungan antara fungsi kuadrat dengan garis. Ada 3 hubungan yang mungkin terjadi. Yang pertama, garis memotong fungsi kuadrat di dua titik seperti ini. Nah, ini artinya diskriminannya lebih besar dari 0. Terus yang kedua, garis menyinggung fungsi kuadratnya. Berarti ini diskriminannya sama dengan 0. Kemudian, yang terakhir adalah fungsi kuadratnya tidak berpotongan atau tidak bersinggungan dengan garis. Nah, ini diskriminannya kurang dari 0. Nah, pada soal ini yang menjadi permasalahan adalah kurva ini dan garis berpotongan di dua titik yang berbeda. Artinya D lebih besar dari 0. Gitu ya. Ya, sekarang kita langsung aja cari diskriminannya. Nah, diskriminannya dari yang mana? Dari gabungan antara kurva dengan garis. Berarti di sini seperti tadi, Y1 sama dengan Y2, begitu ya. Berarti X kuadrat dikurang A min 1X ditambah 6 sama dengan X min 10. Pindah ruas, jadi X kuadrat min, ini aku masukin aja ya, AX plus X tambah 6, pindah ruas, min X plus 10 sama dengan 0. Ya, ini saling menghabisi, coret. Berarti ini sisanya tinggal X kuadrat dikurang AX plus 16 sama dengan 0. Nah, barulah kita masukkan konsep diskriminan harus lebih besar dari 0. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC, B-nya di sini min A, berarti min A kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 16 harus lebih besar dari 0. Berarti A kuadrat min berapa nih guys? 80, kok 80? 64 gitu ya, lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan, A min 8, A plus 8 lebih besar dari 0. Pembuat nolnya berarti A sama dengan 8 dan A sama dengan min 8, begitu ya. Langsung seperti biasa buat garis bilangan. Bulatannya kosong karena tidak ada sama dengannya ya. Ini min 8, 8. Kita cek, masukin angka di sebelah kanan. Ambil yang besar, 100, sejuta boleh. Kalau aku sih lebih suka sejuta aja. Sejuta dikurang 8, positif. Sejuta ditambah 8, positif. Positif dikali positif, positif. Loncat, negatif, loncat lagi, positif. Di soal ini yang diminta adalah yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu artinya yang positif ya guys. Berarti dia ke kanan dan ke kiri. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah A kurang dari min 8 atau A lebih besar dari 8. Begitu. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang C, gitu ya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c melalui titik 0,3 dan mencapai minimum di titik min 2,1, maka nilai a dikurangi b plus c sama dengan, nah di sini ada kata kunci guys, mencapai nilai minimum di titik min 2,1. Ini bisa kita sebut min 2,1 itu adalah xp, yp-nya, x puncak, y puncak. Nah, untuk menyusun fungsi kuadrat, jika diketahui titik puncaknya xp, yp, rumusnya adalah y sama dengan a dikali x min xp kuadrat ditambah yp. Nah, seperti ini. xp sama yp-nya ada, kita langsung substitusi aja ya. Berarti ini kita peroleh y sama dengan a dikali x min 2, berarti ini ketemu min lagi jadi plus ya, plus 2 kuadrat, YP-nya tuh berapa? Plus 1 gitu. Nah,
ada kalimat lagi nih, melalui titik 0,3. Artinya kita substitusi nilai 0,3 tujuannya untuk mendapatkan A-nya ini. Jadi si 0,3 ini adalah X, Y-nya gitu loh. Masukin Y-nya 3 sama dengan A dikali X-nya 0 tambah 2 kuadrat tambah 1. Nah nanti kan A dapat tuh ya. Berarti kan ini 4A tambah 1 sama dengan 3. Pindah ruas berarti 2 sama dengan 4A, berarti A-nya sama dengan setengah gitu ya. Nah berarti si fungsi kuadrat kita menjadi Y sama dengan A-nya setengah guys. Berarti setengah dikali X plus 2 kuadrat tambah 1. Nah ini kita selesaikan. Berarti Y sama dengan setengah dikali X kuadrat tambah 4X gitu ya. Tambah 4 tambah 1. Nah masukin aja, berarti setengah X kuadrat ditambah 2X tambah 2 tambah 1. Berarti Y-nya setengah X kuadrat ditambah 2X tambah 3 gitu ya. Nah, fungsi kuadratnya berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Otomatis kita dapat A-nya ini dong. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Berarti A-nya sama dengan setengah, B-nya 2, C-nya 3. Langsung kita cari A min B plus C sama dengan setengah dikurang 2 ditambah 3. Setengah tambah 1. 3/2. Nah, begitu. Mudah ya? Oke. Jika grafik dari suatu fungsi kuadrat f(x) dengan f0 sama dengan min 4 mempunyai sumbu simetri di x sama dengan setengah dan mencapai nilai maksimum min 3, maka f(x) sama dengan berapa? Di soal ini diketahui sumbu simetri x sama dengan setengah. Kemudian dia diketahui juga mencapai nilai maksimum sama dengan min 3. Itu artinya y-nya guys, y-nya sama dengan min 3. Berarti kita punya titik puncaknya atau XP, YP-nya itu sama dengan setengah, min 3. Begitu ya. Pada soal sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana menyusun fungsi kuadrat dengan menggunakan XP, YP. Rumusnya yaitu Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Lalu kita substitusi Y sama dengan A dikali X, X-nya gak ada ya, dikurang XP-nya itu setengah kuadrat ditambah YP-nya itu min 3. Seperti ini. Nah, kemudian di sini juga diketahui kalau F0 sama dengan min 4. Ini kan? Berarti ini titiknya itu bisa kita tulis menjadi 0, min 4. Kita substitusi untuk menggantikan nilai X dan Y. Kita cari A-nya dulu. Berarti ini min 4 ya. Sama dengan A dikali 0 dikurang setengah kuadrat dikurang 3. Min 4 sama dengan ini min setengah dikuadratkan 1/4. Berarti A per 4 dikurang 3. Pindah ruas berarti min 1 sama dengan A per 4. Berarti A-nya sama dengan min 4 gitu ya. Nah, sehingga si fungsi kuadratnya terbentuk Y sama dengan min 4 X min setengah kuadrat dikurang 3 sama dengan min 4 dikali ini kita selesaikan aja X kuadrat min ini dikali ini kali ini kan berarti jadi min X ya, plus min setengah dikuadratkan jadi 1/4 dikurang 3. Kita kalikan min 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 dikurang 3 sama dengan min 4x kuadrat ditambah 4x min 4. Yeay. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Begitu ya. Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tulis di kolom komentar untuk request soal-soal yang akan aku bahas selanjutnya ya. Semangat terus belajarnya. Bye-bye.